Tan Malaka, bapak bangsa yang pernah terlupakan. Dua karyanya yang sangat diingat yaitu: pertama, Madilog Materialisme, dialektika dan logika berisi cara berpikir dengan menghubungkan ilmu bukti. Kedua, Gerpolak Gerilya Politik dan Ekonomi yang berisi benang putih keilmiahan dan keindonesiaan serta benang merah kemandirian. Profil Tan Malaka. Tan Malaka memiliki nama kecil Sultan Ibrahim, lahir di Suliki, Kabupaten 50 Kota pada 2 Juni tahun 1897. Malaka kecil menghabiskan waktunya untuk belajar agama Islam, adat Minangkabau dan tidak lupa silat, sebagai seni bela diri. Pendidikan formalnya ia jalani di Fort Dekok Bukit Tinggi. Ia menjadi salah satu murid terbaik, bahkan salah seorang gurunya Gaoransma menjadikannya murid kesayangan. Bahkan gurunya tersebut menawarkan Malaka untuk menjadi guru bahasa Belanda di sana, melihat kemampuannya dalam menguasai bahasa tersebut. Terusir secara adat. Setelah menamatkan pendidikannya di Quick School, pada tahun ke-1913, Tan Malaka pulang kampung untuk memikul gelar pengulu adat. Sultan Ibrahim ini kemudian resmi bergelar Tan Malaka, sebuah gelar semi bangsawan dari kaumnya. Sayangnya gelar tersebut tidak lama bisa ia sandang. Keputusannya untuk melanjutkan pendidikan di Belanda membuatnya berseteru dengan Datuk dan Ninik Mamak. Keinginannya tersebut ditentang oleh keluarga besar dan kaumnya, mengingat Belanda adalah musuh. Namun Tan Malaka dengan segenap jiwa mudanya yang ingin bebas dan cenderung radikal ini menolak mentah-mentah keinginan para tetua. Akibatnya, dalam sebuah rapat adat disepakati bahwa gelar bangsawannya dicopot dan ia diusir dari kampung. Perjuangan Tan Malaka di Belanda. Sesampai di Belanda, Tan Malaka harus berjuang sendirian mengingat tidak ada lagi keluarga yang bisa menerimanya, apalagi membiayai pendidikannya. Keadaan ini semakin diperparah dengan culture shock yang ia alami selama di Belanda. Belum lagi ia harus beradaptasi dengan cuaca dingin yang semakin memperparah penyakit pleuritis dan pleura paru-paru yang dideritanya. Selama di Belanda, Malaka banyak membaca buku dinamika dan perkembangan politik dunia. Disinilah kemudian ia banyak mengenal paham-paham demokratis, sosialis, komunis. Ia mulai membenci budaya Belanda dan banyak belajar budaya Amerika dan Jerman. Bahkan ia beberapa kali menyamar agar bisa ikut mendaftar di militer Jerman. Pendidikannya di Belanda berantakan karena terlalu sibuk dengan organisasi sosialis. Selain itu, kondisi penyakitnya yang semakin parah membuatnya tidak punya pilihan lain selain meninggalkan negara dengan 4 musim tersebut. Perjuangan Tan Malaka demi kemerdekaan Indonesia. Selepas pendidikannya di Belanda, tokoh Minang ini pulang dan mengajar di Delhi, Sumatera Utara. Selain mengajar, ia seringkali menuliskan propaganda menentang kolonialisme. Ia merasa geram melihat kondisi pribumi yang terbelakang, miskin dan kelaparan. Sering juga ia menuliskan surat ke ESDV, Partai Komunis di Belanda yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Meskipun seringkali berseberangan pendapat dengan tokoh pergerakan lainnya seperti Soekarno dan Hatta, Tan Malaka gencar untuk menyuarakan kemerdekaan dari mimbar ke mimbar pada pertemuan buruh. Beliau gencar menyuarakan revolusi untuk merebut Indonesia dari tangan-tangan penjajah. Setelah kemerdekaan, bapak bangsa yang mempelopori haluan kiri ini sempat dibuai karena mendalangi penculikan Sultan Syahrir, Perdana Menteri saat itu. Ia dipenjara selama 2 tahun. Anugerah Tan Malaka. Tan Malaka wafat 21 Februari tahun 1949. Hampir 15 tahun setelah kematiannya, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia melalui Kepres nomor 53 pada 28 Maret tahun 1963. Gelar tersebut disematkan oleh R. Soekarno atas jasanya ikut bergerilya melalui propaganda dan sumbangan idenya dan pokok pikirannya untuk kemerdekaan Indonesia. Di antara ratusan tulisan Tan Malaka, ada 2 karyanya yang sangat diingat yaitu Madilog dan Gerpolek. Madilog Materialisme
Dialektika dan logika berisi cara berpikir dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Lain halnya dengan ngerpolak gerilya politik dan ekonomi yang berisi benang putih keilmiahan dan keindonesiaan serta benang merah kemandirian yang merupakan sikap konsisten yang jelas pada gagasan-gagasan dalam perjuangannya. Selain gagasan merdeka 100%, Tan Malaka juga terkenal dengan quote-nya dari dalam kubur, "Suara saya lebih keras,